Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Adityani Nugraha Pertiwi, dosen tetap program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Universitas Bima Internasional MFA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT khususnya dalam aspek pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk semester 2 dengan kode mata kuliah RMIK 202 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan kodifikasi diagnosis penyakit menggunakan ICD-10 dan kode tindakan atau prosedur medis menggunakan ICD-9-CM. Pembelajaran mencakup review anatomi dan fisiologis, terminologi medis, kaidah dan pedoman pengkodean, latihan pengkodean berbasis kasus dan dokumen rekam medis, serta penerapan prinsip mutu dan keakuratan kode untuk mendukung sistem pembiayaan kesehatan. Adapun CPL Prodi yang dibebani pada mata kuliah ini, yang pertama mampu melaksanakan praktik rekam medis dan informasi kesehatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Untuk CPL yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta menyusun laporan hasil pekerjaan secara akurat dan bertanggung jawab. Untuk CPL yang ketiga, mampu melakukan klasifikasi dan kodifikasi diagnosis penyakit serta tindakan medis berdasarkan ICD-10 dan ICD-9-CM secara tepat, akurat, dan konsisten. Untuk CPL yang keempat, mampu menerapkan terminologi medis, anatomi, fisiologi, dan patofisiologi, dan konsep penyakit dalam proses kodifikasi berbagai sistem organ. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, untuk CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi, fisiologis, patofisiologis, dan terminologi medis pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi diagnosis penyakit pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin berdasarkan informasi klinis dalam dokumen rekam medis. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan aturan kodifikasi penyakit menggunakan ICD-10 pada kasus muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin secara tepat. Untuk CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis ketepatan kode diagnosis berdasarkan kelengkapan informasi medis dan prinsip kodifikasi. Dan untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, teliti, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kodifikasi penyakit. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya anatomi dan fisiologi muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Yang kedua, terminologi medis sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Yang ketiga, struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Yang keempat, tanda dan gejala faktor yang terkait pelayanan kesehatan pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Yang kelima, aturan morbiditas pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Yang keenam, penelusuran informasi tindakan penunjang diagnostik pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin.
Yang ketujuh, validasi akurasi kode diagnosis dan tindakan pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Dan yang terakhir, implementasi komunikasi efektif untuk analisis kasus muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 kali pertemuan yang terbagi atas 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Adapun mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning dengan daring maksimal 20% dan luring 80%. Perkuliahan luring ini dilakukan di dalam kelas, sedangkan perkuliahan daring menggunakan Zoom meeting. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan diskusi kelompok serta presentasi. Adapun metode penilaian yang dilakukan yakni kehadiran 10%, praktikum 20%, UTS 25%, UAS 30%, dan tugas lainnya 15%, dengan total bobot 100%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa secara tatap muka di dalam kelas pada pertemuan keempat, yakni anatomi dan fisiologi pada sistem respirasi dan terminologi medis gangguan sistem respirasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ya, oke baik. Sebelum Ibu mulai perkuliahan pada hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir dan hadir pada hari ini ya. Oke, atas nama Sakban. Hadir, Bu. Oke. Atas nama Suci Ramadhani. Hadir, Bu. Atas nama Fitriani. Hadir, Bu. Oke, jadi yang hadir pada hari ini ada 20 orang. Yang tidak hadir ada 2 orang tanpa keterangan, yang sakit ada 1 orang. Ya. Baik, hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada yang masih ingat tidak materi kita sebelumnya itu tentang apa? Terminologi medis pada sistem muskuloskeletal. Oke, betul ya. Jadi ada beberapa penyakit itu di dalam sistem muskuloskeletal. Ya, misalnya namanya fraktur, penyakit fraktur. Ada yang tahu tidak penyakit fraktur itu apa? Saya, Bu. Silakan Fitriani. Fraktur itu adalah penyakit patah tulang. Fraktur itu adalah penyakit patah tulang. Oke, betul ya. Kemudian ada yang namanya penyakit osteoporosis. Ada yang tahu? Saya, Ibu. Silakan. Osteoporosis adalah penyakit tulang keropos. Osteoporosis itu adalah penyakit tulang keropos. Betul ya. Kemudian penyakit tendinitis. Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Dewi. Tendinitis adalah peradangan pada tendon. Tendinitis adalah peradangan pada tendon. Betul ya yang disampaikan oleh temannya. Jadi fraktur itu adalah patah tulang, osteoporosis itu adalah tulang keropos, dan tendinitis itu adalah peradangan pada tendon. Jadi masih ingat ya. Kemudian perhatikan gambar di depan. Ya, jadi ini ada 2 gambar. Ada yang tahu tidak? Di depan ini gambar yang ada pada sistem apa? Sistem respirasi. Betul ya. Di sini ada nampak paru-paru, ya. Di sini juga ada mulai dari hidung sampai dengan paru-paru, ya. Kemudian organ tubuh yang termasuk dalam sistem respirasi itu apa saja? Silakan. Dewi lagi. Jadi organ yang termasuk dalam sistem respirasi yaitu dari rongga hidung ke faring, faring ke laring, laring ke trakea, trakea ke bronkus, bronkus ke bronkiolus, bronkiolus ke alveolus. Jadi di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2.
Oke, betul ya yang disampaikan oleh temannya. Jadi organ tubuh yang termasuk dalam sistem respirasi mulai dari hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, alveoli, dan paru-paru. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan anatomi dan fisiologi pada sistem respirasi dan terminologi medis pada sistem respirasi. Ya, jadi untuk capaian pembelajaran hari ini setelah kita berdiskusi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem pernapasan, mengidentifikasi organ-organ pernapasan itu apa saja, menjelaskan proses pernapasan pada manusia, dan yang terakhir mengetahui terminologi medis pada gangguan respirasi. Ya. Baik, yang pertama sistem pernapasan. Ya. Jadi sistem pernapasan itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 secara sederhana. Ya, jadi organ-organ yang termasuk dalam sistem pernapasan, kalau kita bisa melihat gambar di depan, ini itu dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, ya, kemudian laring, di sini letaknya laring, kemudian ada trakea yang memanjang, kemudian bronkus, ya, kemudian ada di sini alveolus, gelembung-gelembung, kemudian ada paru-paru, dan di bawahnya ini ada diafragma. Ya, jadi organ pernapasan itu ada hidung, laring, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ya. Nah, antara faring dan laring itu ada sebuah katup di sini. Namanya adalah katup epiglotis. Katup epiglotis ini ya yang akan membuka dan akan menutup. Jadi katup epiglotis ini akan menutup ketika kita menelan makanan. Kenapa dia menutup? Supaya makanan yang kita telan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Ya. Kemudian yang pertama organ pernapasan ada yang namanya hidung atau cavum nasalis. Nasal itu artinya adalah hidung. Ya, jadi hidung itu fungsinya menyaring oksigen dan kemudian indera penciuman. Kalau kita lihat gambar di depan organ hidung, di sini ada selaput lendir ya di bawah sini, kemudian ada saraf pembau, ada silia, rambut-rambut. Ya, jadi di dalam hidung ini ada selaput lendir, kemudian ada rambut pendek, kemudian ada kongka. Selaput lendir itu fungsinya menangkap benda asing yang masuk tubuh. Sedangkan kalau rambut pendek itu fungsinya adalah menyaring udara yang masuk. Nah, sedangkan kalau kongka itu mempunyai banyak kapiler yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Ya. Kemudian kita masuk ke organ yang kedua, ada yang namanya faring tadi. Ya, jadi di faring ada yang namanya nasofaring, ada yang namanya orofaring, dan ada yang namanya laringofaring. Ya, kalau nasofaring itu bagian faring paling atas, orofaring bagian paling tengah, dan laringofaring itu bagian paling bawah. Kita lihat gambar faring di sini. Ya, di sini ada katup epiglotis tadi. Ya. Ya, kita masuk ke laring selanjutnya. Ya, laring ini sering disebut sebagai kotak suara. Jadi kenapa sering disebut sebagai kotak suara? Jadi di dalam laring ini terdapat pita suara di sana. Ya, jadi letaknya laring itu antara faring dan trakea. Nah, di laring tadi ada yang namanya katup epiglotis. Ya. Kemudian jadi laring ini adalah saluran yang di sana banyak tulang rawannya juga. Ya, jadi fungsi utama laring itu adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Ya, sebelum nanti ke bronkus trakea. Nah, kita masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Jadi kalian bisa lihat gambar di depan. Ini panjang inilah yang namanya trakea. Jadi kalau bentuknya ini seperti pipa dia, pita yang memanjang di sepanjang tenggorokan. Ya, sini dia. Nah, jadi trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus dan merupakan tempat jalan keluarnya
udara dari leher menuju ke bagian dada. Nah, di sini dia laring letaknya. Kemudian ada yang namanya bronkus. Ya. Jadi bronkus ini adalah cabang dari trakea. Jadi letaknya di percabangan sini dia. Ya. Dia menghubungkan dari trakea menuju ke paru-paru. Paru-paru ada dua, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kemudian untuk bronkus, ya tadi bronkus di cabang sini, itu bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan yang kiri. Ya, sedangkan kalau yang bronkus kiri itu lebih panjang dia. Ya. Kemudian setelah bronkus ada yang namanya bronkiolus, cabang-cabang dari bronkus. Ini dia cabang-cabangnya. Nah, di sini kan tadi namanya adalah bronkus nih. Nah, di sini itu adalah cabang dari bronkus, bronkiolus namanya. Ya. Kemudian ada yang namanya alveolus. Tadi yang disampaikan oleh temannya itu tempat pertukaran oksigen dan CO2. Ya, di sini dia jadi yang bulat-bulat ini namanya adalah alveoli. Ya, di dalam alveolus ada yang namanya alveoli. Alveoli itu adalah gelembung-gelembung udara. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya paru-paru atau pulmo. Jadi paru-paru itu ada dua, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Kalau misalnya paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan kalau paru-paru kiri itu memiliki 2 lobus. Ya, selaput yang membungkus paru-paru itu namanya adalah pleura. Ya, paham ya? Jadi ada yang tahu tidak tadi urutan jalannya masuk udara dalam sistem respirasi itu mulai dari mana? Silakan, ada yang bisa menjelaskan lebih lengkap? Saya, Ibu. Silakan. Jadi urutan Indah. jalannya udara dalam sistem pernapasan itu mulai dari rongga hidung, Mm-hmm. rongga hidung ke faring, faring ke laring, laring ke trakea, trakea ke bronkus, bronkus ke bronkiolus, bronkiolus ke alveolus dan paru-paru. Oke, betul ya. Jadi mulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, alveoli, dan paru-paru. Ya, oke, sudah paham ya urutan jalannya masuk udara dalam sistem respirasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pernapasan. Jadi di dalam tubuh itu ada 2 pernapasan namanya. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan otot-otot tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut itu pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Apa sih bedanya antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Jadi kalau pernapasan dada ketika kita menghirup oksigen itu paru-paru akan mengembang. Sedangkan kalau diafragma itu akan mendatar. Sedangkan kalau misalnya pernapasan perut ketika kita menghembus napas, menghirup oksigen, itu diafragma akan datar, sedangkan ketika mengeluarkan CO2, diafragma akan mengembang. Itu bedanya antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Kayak bisa dicoba, tarik napas. Nah, itu mengembang tuh paru-paru, keluarkan. Nah, justru kalau kita keluarkan, diafragma akan mengembang dia. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke gangguan pernapasan. Ya, atau penyakit-penyakit yang ada pada sistem respirasi. Ada yang namanya flu, ada yang namanya asma, faringitis, sampai dengan pneumonia. Saya rasa istilah-istilah penyakit ini sudah tidak asing di telinga kalian semua. Misalnya penyakit flu, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, kemudian ada namanya asma dan seterusnya. Ya, ada faringitis, peradangan pada faring. Laringitis, peradangan pada laring. Ya, sebelum kita masuk ke terminologi medis, ya, dari adik-adik semua ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Suci. Ibu izin bertanya, apakah asma itu termasuk penyakit keturunan atau bagaimana, Bu? Dan kalau memang keturunan, bagaimana cara mencegahnya agar tidak kambuh lagi?
Oke, bagus pertanyaan dari Suci ya. Jadi pertanyaan dari Suci, apakah penyakit asma itu termasuk penyakit keturunan atau bukan? Kalau memang penyakit keturunan, bagaimana cara pencegahannya? Oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang mau jawab? Silakan, ada yang tahu tidak? Silakan. Asma adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh zat alergen. Asma itu adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh zat alergen. Oke, betul. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ada yang tahu? Ya kan, mesti? Cara pencegahannya dengan menghindari alergen dan perbaiki gizi supaya imun meningkat. Kayak cara pencegahannya adalah dengan menghindari alergen dan meningkatkan imun melalui gizi yang seimbang. Betul ya yang disampaikan oleh temannya. Jadi, asma itu adalah penyakit keturunan. Kalau misalnya penyakit keturunan, tentunya dia tidak bisa disembuhkan. Tetapi dia bisa kita kendalikan faktor penyebabnya. Tadi sudah disebutkan oleh temannya, faktor penyebabnya tadi ada zat alergen, ya contohnya ada debu, kemudian udara yang dingin, kemudian bulu-bulu dari hewan, itu merupakan zat alergen. Nah, ciri khas dari asma itu adalah bunyi mengik, dia nyik-nyik saat dia sesak. Jadi beda asma, sesak napas pada asma dengan sesak napas karena penyakit lain. Jadi sesak napas karena penyakit asma itu ada bunyinya. Nah, jadi cara pencegahannya tadi dengan menghindari zat alergen dan makan yang bergizi atau konsumsi gizi yang seimbang. Ya, paham ya? Kita masuk ke terminologi medis. Jadi dalam terminologi medis ada yang namanya roots, suffix, ada yang namanya prefix. Apa saja sih roots pada sistem pernapasan? Ya, ada yang namanya alveol, itu artinya adalah alveolis. Kemudian ada yang namanya ada itu artinya bronki. Kemudian ada yang namanya laring, itu artinya adalah laring. Ya, kemudian ada yang namanya torak, itu artinya dada. Trake artinya adalah trakea. Kemudian untuk prefix, misalnya ada kata hiper, itu artinya berlebihan. Hipo artinya adalah kurang. Taki artinya adalah cepat. Bradi artinya adalah lambat. Sedangkan untuk sufiksnya itu ada istilah itis, artinya adalah peradangan. Kemudian ada oma, itu artinya adalah tumor. Kemudian ektomi, pengangkatan atau pembedahan, pengirisan. Jadi kata yang berakhiran omi itu pembedahan, pengangkatan, pengirisan. Nah, jadi contoh katanya ada kata bronkitis. Di sini ada bronk dan ada itis. Berarti peradangan pada bronkus. Ya. Kemudian ada trakeostomi. Ada trakeo dan stomi. Berarti membuat lubang pada trakea. Ini tindakan pembedahan tadi. Ya. Karena di sini ada akhiran stomi. Ya. Paham ya? Paham. Baik, kita masuk ke latihan soal. Jadi di depan ini ada beberapa terminologi medis atau penyakit dengan gangguan sistem respirasi, ya. Misalnya yang ini namanya rinitis. Rinitis artinya adalah peradangan pada hidung. Kemudian sinusitis berarti peradangan pada sinus. Faringitis peradangan pada tonsilitis, peradangan pada ya, ada kata bronkitis berarti peradangan pada bronkus. Oke, sudah paham ini kalian terkait dengan terminologi medis. Ya. Oke, jadi kita masuk ke tugas. Ya. Jadi Ibu akan kasih tugas ke kalian semua. Jadi tugas ini deadline-nya 3 hari ke depan. Jadi tugas ini adalah tugas kelompok. Ibu nanti akan bagi menjadi 5 kelompok di dalam kelas ini. Apa sih yang kalian kerjakan? Kalian membuat makalah nanti. Jadi makalah yang kalian buat itu mulai dari covernya, kata pengantar, daftar isi, bab 1, latar belakang dan tujuan penelitian silakan dicatat. Ya. Kemudian untuk bab 2-nya itu langsung ke pembahasan materinya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu beda-beda, ya. Ya, misalnya di sana untuk kelompok 1
itu membahas anatomi sistem respirasi bagian atas. Sedangkan kelompok 2 anatomi sistem respirasi bagian bawah. Nanti untuk lebih lengkapnya Ibu akan kirim melalui WA group. Nanti di sana kalian bisa lihat pembagian tugasnya apa saja mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Akhirnya kita selesai juga untuk materi perkuliahan pada hari ini. Ya, sekali lagi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri perkuliahan? Sudah paham ya terkait dengan anatomi dan fisiologis dan terminologi medis. Ya, jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya, deadline-nya 3 hari. Ya, jadi ini hari Sabtu, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Rabu kalian harus mengumpulkan ke Ibu. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan tanyakan saja melalui WA group. Ya, paham ya? Paham. Baik, karena sudah tidak ada yang kita diskusikan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.